Halo Gemini, selamat datang atau selamat datang kembali di channel ini. Ini adalah reading untuk 4 bulan ke depan. Kita akan lihat kayak semacam kisi-kisi apa yang kamu perlu aware atau dinamika pelajaran jiwa kamu yang berikutnya seperti apa. Karena gini, menurut aku kayak nggak berasa ya udah 4 bulan berlalu 2024. Jadi kayak ini bisa mempersiapkan kamu untuk 4 bulan yang berikutnya. Lalu nanti 4 bulannya itu dimulai dari bulan Mei. Jadi kayak Mei, Juni, Juli, Agustus. Karena menurut aku bulan Mei juga baru jalan berapa hari gitu. Jadi ya anggap aja ini extra reading untuk bulan Mei ya. Kita bahas dulu dari Astro Oracle-nya. Yang pertama itu adalah square, semi square. Kata kuncinya tension, ketegangan. Mungkin ada sesuatu yang bikin kamu tegang, nervous gitu. Atau semacam pressure ke diri kamu. Tapi dengan aspek ini ya, kalau di natal chart itu aspek yang mungkin agak challenging buat kamu, tapi itu bikin kamu bertumbuh gitu. Dengan ketidaknyamanan itu, kamu bertumbuh. Ada yang improve part-part tertentu dalam diri kamu atau di hidup kamu. Lalu yang berikutnya, rumah ke-12 kata kuncinya introspeksi, rumah kegelapan juga, rumah ke-12 itu jadi kayak hal-hal yang mungkin tidak terlihat, mungkin kamu tidak sadar karena ini berhubungan dengan unconscious ya. Sesuatu yang tersembunyi juga bisa. Jadi mungkin ini sesuatu part di dalam diri kamu yang mungkin tersembunyi, tidak terlihat, atau ada sebuah situasi yang kamu mungkin baru aware atau baru sadar nanti seiring berjalannya waktu. Lalu yang berikutnya adalah Jupiter. Jupiter itu adalah planet keberuntungan, planet yang akan mengamplifikasi sesuatu, lalu juga akan memberkati kamu, membantu kamu juga berekspansi gitu secara pemikiran, secara kehidupan gitu, banyak yang bertumbuh dengan Jupiter di sini. Lalu yang berikutnya adalah Pallas Athena, kata kuncinya berpikir. Tapi aku melihat kartu ini ya, berpikir kemudian melakukan sebuah langkah yang berani, berpikir di luar, berpikir out of the box dan melakukan sesuatu dengan hal itu. Jadi kayak kamu memikirkan sesuatu, mungkin rasa tidak nyaman gitu apa yang kamu pikirkan, tapi kamu berani mengambil langkah dari hasil pemikiran kamu itu, momen berpikir, momen berkontemplasi kamu. Oke, mari kita bahas satu persatu. Tadi yang aku bilang tension ya, di bulan pertama ada Eight of Pentacles, ada Six of Wands, lalu ada Emperor. Aku melihat beberapa skenario gini. Yang pertama, ada sosok seseorang, orang ini antara dia menginspirasi kamu atau memberi kamu pressure untuk kamu bertumbuh, untuk kamu improve, untuk kamu lebih punya skill lagi gitu, entah dalam bidang pekerjaan atau bertumbuh di dalam kehidupan kamu. Misalnya menginspirasi, jadi gini, ini adalah orang yang kamu kenal langsung maupun tidak kenal langsung, misalnya public figure atau artis atau siapalah. Menginspirasi kamu melihat, oh dia berdedikasi loh, oh kualitas kerjanya bagus, gue pengen jadi seperti dia. Nah itu contoh menginspirasi. Kalau dia memberi pressure karena dia orang ini mungkin ada di sekitar kamu, lu harus belajar lagi, lu harus improve lagi, lu harus begini, lu harus begitu. Jadi dia tuh memberi pressure karena dia mungkin entah dia rekan kerja kamu, atasan kamu, orang tua kamu, jadi dia punya power gitu untuk memberi kamu pressure. Tapi sebagian lagi mungkin di satu titik kamu kayak kamu yang memberi memberi motivasi untuk diri kamu sendiri. Oh, gue harus improve nih, hidup gue harus lebih baik lagi. Gue nggak mau hidup gue gini-gini aja, karena Eight of Pentacles itu kan kartu pengembangan diri ya, pengembangan untuk skill-skill yang praktikal maupun pengembangan karakter gitu. Kamu bertumbuh dari dalam. Ada yang lebih bijak dalam diri kamu, lebih cerdas, kayak semua aspek-aspek yang mungkin tidak terlihat tapi kamu tahu itu perlu dikembangkan. Nah, Eight of Pentacles itu berbicara seperti itu. Selain juga upgrade skill yang juga akan nanti berkontribusi signifikan untuk abundant kamu gitu ya. Terus dengan Six of Wands, ini berhubungan dengan reputasi itu mungkin yang tadi karena ada beberapa skenario kamu ingin mencapai di satu titik reputasi tertentu, kamu ingin skill kamu dikenalin gitu. Mungkin ada orang yang tadi di sekitar kamu, dia ingin juga kamu upgrade gitu, reputasi kamu dikenalin orang gitu. Tapi caranya seperti itu, memberi kamu pressure atau memberi ceramah, memberi nasihat. Dia ingin kamu maju tapi caranya seperti itu ya, dengan Emperor. Nah ini tadi aku bilang karena aku melihat ada beberapa skenario, bisa jadi orangnya itu kamu kenal, orang yang tidak kamu kenal, atau keinginan untuk improve itu berasal dari diri kamu sendiri ketika kamu, oh nggak bisa nih, gue yang pegang kendali atas hidup gue yang harus merubah hidup gue, gitu, powernya ada di gue, dengan kombinasi di bulan pertama seperti itu. Jadi ketika kita pun yang memberi motivasi untuk diri kita, kan rasanya juga tidak nyaman gitu, tapi itu yang justru menggerakkan kita gitu, apakah dengan ketidaknyamanan kita akan berhenti atau lanjut. Oke. Lalu yang berikutnya, rumah ke-12, rumah introspeksi, rumah kegelapan. Sepertinya ini dipicu sesuatu hal di luar diri kamu sih, karena di situ ada Five of Wands dikonfirmasi sama Eight of Cups, lalu ada The Star, lalu ada Two of Wands dikonfirmasi sama Knight of Swords. Angka 5 itu selalu angka transisi, tapi Five of Wands itu juga bisa seringkali menggambarkan adanya gesekan atau argumen atau kayak konflik dengan orang-orang di sekitar kamu.
bisa juga konflik di dalam diri kamu, dan dengan itu Eight of Cups kamu pergi gitu, pergi memasuki sebuah perjalanan di dalam gelap atau mencari kebahagiaan, mencari jawaban. Makanya itu tadi rumah kegelapan, ada introspeksi gitu, kamu ingin mencari jawaban, kamu ingin mengerti, atau kamu ingin punya momen sendiri untuk mengevaluasi banyak hal gitu, entah karena di-trigger sesuatu hal ini, atau memang kamu di titik misalnya spiritual awakening atau midlife crisis gitu. Itu kan satu titik di momen itu kita bertanya gitu tentang banyak hal di hidup gue. Kenapa hidup gue rasanya hampa, kenapa gue gini aja, apakah hidup gue bisa berbeda gitu, kayak ada rasa bahagia yang gue gak temuin sebelumnya. Kayak pertanyaan-pertanyaan itu kan bukan kadang, ada momen tertentu itu akan muncul gitu di hidup kita. Makanya di sini ada rumah introspeksi, kita mencari gitu jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan besar kehidupan, dan itu bisa di-trigger suatu kejadian, atau bisa juga enggak, misalnya kayak midlife crisis gitu, kayak tiba-tiba aja itu suatu hal yang muncul di pemikiran kita. Tapi itu membawa, di bawahnya ada star itu membawa energi pemulihan, membawa energi harapan, juga membawa perubahan-perubahan tertentu. Misalnya kayak hal-hal yang tadinya kita lakukan sekarang nggak lakukan, atau ada hal-hal yang berubah dengan cara hidup kita. Star itu berbicara seperti itu. Lalu setelah ini mau kemana? Ya dengan Two of Wands di situ, dengan semua hal yang udah gue lewatin, dengan momen gue berefleksi, gue mau kemana setelah ini? Apakah gue meninggalkan dunia yang lama, ataukah gue jadi individu yang berbeda? Pertanyaan-pertanyaan besar seperti itu ya di sekitaran bulan ini gitu. Lalu yang berikutnya adalah Jupiter. Kayak aku melihat sesuatu yang signifikan dengan pekerjaan sih. Pekerjaan atau keberadaan orang tertentu yang mungkin akan signifikan buat hidup kamu. Karena Three of Pentacles dikonfirmasi sama Three of Pentacles. Kurang jelas apa coba? Karena Three of Pentacles itu kan signifikan teamwork, terus berhubungan dengan pekerjaan. Di fase baru awal sebuah pekerjaan gitu. Entah kamu baru masuk kerja, kamu baru pindah kerja, baru mulai bisnis, dan ada kolaborasi situ. Lalu Three of Pentacles aku juga mengartikannya keberadaan sosok seseorang yang kamu ketemu, signifikan untuk transformasi jiwa kamu. Mereka akan menunjukkan sisi shadow kamu gitu yang mungkin kamu nggak sadar. Mungkin mereka men-trigger kamu, mungkin mereka akan menunjukkan itu. Yang jelas ini orang, dia bisa ada di hidup kamu dan akan bersama-sama bertransformasi sama kamu, atau dia datang untuk beberapa waktu dan dia akan memicu perjalanan transformasi kamu. Seperti itu bisa jadi. Ini konteksnya pertemanan, orang yang kamu temuin di pekerjaan, orang yang konteksnya hubungan romantis, dan itu akan memicu kamu berjalan dengan tema Jupiter untuk kamu improve mungkin dengan pekerjaan kamu, karena itu temanya ekspansi ya. Jupiter tuh ekspansi, abundant, keberuntungan, terus juga tentang filosofi, sosok guru, bepergian juga. Jadi signifikansinya di bulan yang ketiga ini ada tema seperti itu. Kamu berekspansi, kamu mungkin bertumbuh secara dewasa gitu, secara pemikiran lebih bijak, atau kamu mulai mempelajari hal-hal baru yang tadinya kamu mungkin gak pelajari, misalnya belajar bahasa, belajar budaya asing, bepergian ke tempat-tempat asing, seperti itu. Dan ini memang mungkin prosesnya berjalan perlahan dengan Knight of Pentacles, tapi kamu excited ya dengan perjalanan baru kamu ini untuk berekspansi dengan tadi aspek-aspek yang sudah aku sebutkan yang berhubungan dengan tema Jupiter. Oke. Terus ini mungkin kayak berkelanjutan sih di bulan keempatnya dengan Pallas Athena yang tadi aku bilang, berpikir out of the box dan mengambil langkah dengan hal itu. Kadang kita tuh punya ide-ide brilian, punya ide-ide yang sangat kita excited, tapi selanjutnya kita lakukan apa enggak gitu. Ya kan? Itu kalau berpikir out of the box kan itu hal-hal yang biasa tidak kita lakukan atau tidak lazim. Terus kalau dilakukan itu keluar dari zona nyaman kita. Makanya mengambil langkah berani. Di bulan keempat ini setelah kamu punya ide pemikiran itu, tinggal kamu melangkah. Sebenarnya kamu udah punya kapasitas itu semua gitu, dan berjalan mendengarkan panggilan hati kamu. Cuman hal-hal tertentu, misalnya gini, sesuatu yang terasa familiar, sesuatu yang terasa nyaman, sesuatu yang mungkin orang-orang di sekitar kamu memberikan efek untuk pemikiran-pemikiran tertentu gitu ya. Dengan Nine of Pentacles, Queen of Cups, dan Ten of Pentacles. Kayak Queen of Cups itu aku melihatnya sekarang kamu tuh mulai mendengarkan hati kamu, apa yang berbicara di hati kamu, apa yang resonate gitu, apa yang menjadi passion kamu. Walaupun kamu belum tentu tahu kemana kamu setelah itu, tapi setidaknya kamu udah belajar mendengarkan. Cuman dengan Ten of Pentacles itu biasanya berbicara tentang stabilitas finansial, tapi juga sesuatu yang terasa nyaman dan familiar. Nah, di sini sebuah reminder aja, kan aku selalu bilang gimana pun ini adalah hidup kamu gitu, kamu yang ngejalanin, kamu yang tahu rasanya. Cuman reading ini memberi kamu sedikit awareness nih. Semoga dengan ini kamu kayak, oh iya bener juga. Selebihnya
terserah kamu gitu, mau stay di comfort zone kamu atau mengambil kesempatan untuk kamu berekspansi tadi dengan diawalin tadi sebelumnya itu di bulan sebelumnya ada tema tentang Jupiter. Seperti itu ya. Oke, semoga reading ini sedikit mencerahkan gitu tentang 4 bulan ke depan dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.